Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection. Reflect yourself, ya with Ramadan Reflection. Oke, jadi balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection kali ini. Dan seperti biasanya kalau misalnya udah ada episode baru dari Ramadan Reflection, berarti juga ada tamu baru, special guest baru, dan juga tema baru. Sebelumnya kita ke tema yang sangat amat mantap, keren hari ini ya. Aku pengen kalian kenalan dulu sama special guest kita hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Safa Azra Alzena. Aku dari kelas 10 reguler 5. Oke, Safa. Yeah. Oke, jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang tema apa nih? Kita itu ngomongin tentang tema namanya, kalau gak salah, aku agak sedikit lupa. Gak apa-apa, mau kamu atau aku yang ini? Aku aja. Oke. Perjuangan dan kesuksesan, inspirasi dan kisah para sahabat saat berpuasa. Benar, jadi sahabat yang kita maksudnya adalah sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi. Jadi di sini aku pengen nanyain ke kamu beberapa pertanyaan, dan juga kita akan sharing-sharing nih tentang kisah sahabat Nabi yang kita ketahui gitu. Jadi kalau dari kamu sendiri sih, apa sih kisah inspirasi sahabat Nabi yang berpuasa saat berpuasa yang kamu tahu, dan yang mana sih yang paling berbekas di hati kamu? Oke, aku izin jawab ya. Iya ya. Oke, sebenarnya cukup banyak kisah para nabi yang udah menginspirasi kita, apalagi banyak kan pasti untuk umat muslim kayak kita tuh yang udah terinspirasi sama cerita sahabat-sahabat Rasul. Nah, yang paling melekat di pikiran aku ini ada cerita salah satu sahabat Nabi itu yang bernama Qais bin Simah Al-Ansari. Pernah aku baca dan diceritakan juga bahwasannya beliau pernah nih berpuasa, tapi dia pingsan saat melakukan ibadah puasa. Dan kisah ini tuh menjadi latar belakang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Apa tuh? Panjang. Enggak, tapi inti dari Al-Baqarah ayat 187 itu apa tuh? Itu intinya tuh kayak kita diwajibkan atau dianjurkan untuk makan sahur, mempersiapkan sebelum pas fajarnya itu kita berpuasa. Jadi, iya. apa ya? Intinya sahur tuh penting. Iya. Jadi makanya beliau tuh pas zaman dahulu beliau pingsan saat melakukan ibadah puasa karena nggak sahur. Oh iya, berarti di ayat Al-Baqarah 100 surat Al-Baqarah ayat 181 tuh dijelaskan bahwa sahur tuh penting ya. Iya, penting. Bukan karena kesehatan juga, tapi setahu aku juga karena ada alasan agamanya juga, bukan sih. Tapi kayak utamanya ya pasti karena ini kita kesehatan kita gitu benar. Ya. Siapa lagi tuh yang kamu tahu selain tadi siapa? Aduh, lupa. Qais bin Simah Al-Ansari. Iya. Ada tuh kalau nggak salah kisahnya Ali bin Abi Thalib. Beliau itu sosok yang cukup menginspirasi kita ya, karena beliau itu rajin berpuasa, taat beribadah, apalagi pas saat di medan perang tuh beliau juga ikut masih berpuasa gitu. Beliau tuh berusaha menjadi contoh yang lebih baik untuk para sahabat-sahabat lainnya dan umat-umat muslim lainnya juga. Berarti dari situ kita belajar kayak berpuasa tetap produktif gitu nggak sih? Iya, benar. Jadi kayak puasa tuh tidak bisa menyetop kita dari keproduktifan. Itu setuju banget gak sih, kayak itu tuh hal yang penting banget, karena kita juga sebenarnya pernah nggak sih kamu tuh puasa terus kayak jadi malas banget seharian ngapa-ngapain gitu. Bener, terus lemes ngantuk. Iya, ngantuk. Iya. Tapi nggak boleh, kayak kita harus tetap melakukan pekerjaan semangat. Iya, kita harus semangat, kita harus tetap melakukan pekerjaan yang kita dianjurkan gitu. Terus aku juga mau cerita dikit nih dari cerita yang aku tahu ya. Dan ini aku bakal ambil dari Utsman bin Affan, yaitu adalah sahabat Nabi yang gemar membaca Al-Quran bahkan di bulan Ramadan. Jadi dari Utsman bin Affan ini tuh diceritain kalau dia tuh sering banget baca Al-Quran, kayak hal yang baik gitu ya. Ini ada tulisannya, bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa dalam bulan puasa dan menjalankan ibadah Al-Quran, Utsman bin Affan seringkali membaca Al-Quran setiap harinya gitu. Jadi kayak selama bulan puasa pun dia tetap yang namanya baca Al-Quran gitu. Karena walaupun kan kita bisa baca Al-Quran tuh lebih di-push di sorenya gak sih ketika buka puasa? Kamu gitu gak? Karena jadi ada semangatnya gitu kan. Udah buka gitu. Cuman di sini dia tuh benar-benar fokus baca Al-Quran
nggak lihat waktu gitu. Kayak setahu aku sih gitu ya. Setahu aku tuh aku ngambilnya tuh dari cerita itu tuh kayak gitu. Cuma mungkin kalau ada yang salah maaf ya. Mungkin bisa dikoreksi di bawah. Terus dari cerita-cerita nih yang tadi kita udah obrolin gitu ya, berarti 3 cerita gitu. Apa sih yang bisa kita dapat, kayak apa maknanya dari cerita-cerita yang tadi udah kita sampaikan menurut kamu? Oke, jadi yang aku dapat dari cerita ini adalah, ini kan cerita tentang cikal bakal awal mulanya Allah mewajibkan kita untuk sahur ya. Iya benar-benar. Ini juga mengenai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang aku sebut tadi dalam surat Al-Baqarah 187 mengenai perintah sahur ketika puasa di bulan Ramadan. Kisah ini bikin aku sadar dan apa ya? Jadi penyemangat juga. Biasanya kan kalau kita udah ngantuk banget nih, sahur jadi males kan. Kamu juga gitu pernah ngerasain gak sih kamu kayak gitu? Iya kan? Iya, aku juga suka ngerasain kayak apalagi kalau baru bangun tidur, terus kayak disuruh sahur gitu kan, baru bangun tidur suruh makan, terus kayak aduh males banget. Nah, jadi kayak sepenting itu loh sahur buat persiapan kita puasa. Jadi ayolah teman-teman, kita jangan ilangin lah rasa malesnya buat sahur ya. Soalnya memang sepenting itu, karena kan kita juga pasti di hari besoknya bakal ngejalanin aktivitas juga. Kita nggak mungkin dong males-malesan pas lagi bulan puasa. Pasti banyak aktivitas yang bakal kita kerjain, lakuin gitu. Jadi ayo jangan males-malesan. Bener. Tadi juga dijelasin gak sih kayak maksudnya kita tuh penting banget sahur gitu loh. Kayak jangan sampai kita pingsan atau kurang fit dalam menjalankan puasa beribadah ke Allah gara-gara kita nggak sahur karena kita males. Itu jangan sampai banget. Kalau dari cerita yang kedua tuh apa tadi yang Ali bin Abi Thalib. Iya benar. Dia produktif gitu kan. Iya, dia emang inspirasi. Jadi kayak pas puasa kita tuh nggak ada kata males. Jadi kita puasa cuma tiduran doang itu pahalanya rugi, nggak ada yang kita dapat. Benar. Lebih baik kita mendekatkan diri sama Allah, terus kita baca Al-Quran, sholat dan lain-lain, lakuin kegiatan aktivitas yang positif gitu kan, jadi bisa bikin kita lebih baik gitu selama menjalani ibadah puasa Ramadan. Bener, pahalanya juga lebih banyak kan. Cuman emang banyak banget mungkin orang-orang tuh yang sering kayak, bukan berarti kita harus ngedorong diri kita sendiri ya, maksudnya kalau pasti semua orang ada limitnya ya. Jangan sampai kita lagi puasa kita mendorong diri sendiri sampai capek sendiri, sampai nggak fit untuk puasa lagi kan sayang gitu. Jadi mendingan kita tetap mendekatkan diri kepada Allah tapi juga tahu batasan diri kita gitu. Jadi kita sendiri pun tidak capek sendiri gitu. Dan kalau dari cerita yang aku sempat cerita tadi ya, kalau nggak salah Utsman bin Affan itu berarti yang aku dapat sih ya, kita tuh harus yang namanya membaca Al-Quran gitu. Seperti tadi kayak seperti Ali bin Abi Thalib ya. Kita tuh harus produktif, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan aku nggak tahu ini aku doang yang ngerasa atau enggak, tapi kita tuh sebagai generasi Z gitu ya, kadang-kadang kita tuh udah terlalu terfokus sama teknologi sampai kita tuh lupa cerita-cerita seperti ini, cerita sahabat-sahabat Nabi ini, apalagi saat berpuasa gitu ya. Kamu tuh tahu nggak sih gimana sih cara biar kita bisa memotivasi umat Islam modern atau generasi Z ini? Karena jujur tuh kalau kita ceritain aja tuh kadang-kadang tuh suka kurang masuk gitu loh. Males denger lagi gitu. Iya gitu. Jadi menurut kamu gimana sih cara cerita yang tadi kita dijelasin nih bisa memotivasi umat Islam modern gitu? Kalau untuk aku sendiri ya, ini pribadi aku sama kayak yang tadi sih, aku berusaha buat ngilangin rasa malas aku, terutama buat kayak pas siang hari kan tuh lagi trik-triknya nih misalnya, bener-bener pasti aduh ngantuk deh, capek deh gitu, sementara masih banyak kan kerjaan lain yang harus dikerjain, kayak ngerjain PR yang belum kan, sama bantu-bantuin orang tua atau ngasih makan kucing gitu. Kamu punya kucing? Punya banyak di rumah. Oh berapa? Ada 3. Oh 3. Wow, lucu banget. Iya. Terus ya intinya aku tuh selalu membuang rasa malas aku tuh dengan kayak ayo bangun gitu. Kita nggak boleh malas-malasan, kita lagi ngejar pahala nih gitu. Benar. Buat kebaikan kita juga sendiri gitu kan. Jadi
ya udahlah, dari situ aku langsung kerjain ini itu. Kalau udah selesai kan enak, kita bisa istirahat, ngapa-ngapain juga bisa. Nanti tinggal nunggu sore kita ibadah lagi, ngaji lagi, terus sama siapin buat buka puasa. Bener-bener, berarti kalau di mindset kamu tuh kamu pikirin lakuin yang harus kita lakuin gitu ya, biar kita bisa istirahat cepat gitu ya. itu bener banget sih, karena kayak biasanya kita suka nunda-nunda, tapi kok kita nunda-nunda juga jadinya malah kita sekarang leha-leha, tapi nantinya kita sibuk sendiri, kelabakan sendiri gitu. Bener. Jadi menurut aku emang kita mendingan harusnya ngejar dulu, utamain dulu, baru kita setelah bisa leha-leha, kita bisa istirahat. Itu kan enaknya di kita juga. Bener. Iya, bener. Kalau aku sendiri ya, kalau dari cara aku, gimana sih cara cerita-cerita berpuasa ini, nggak dari sahabat Nabi aja, tapi kayak dari semua orang yang dapat memotivasi kita, memotivasi aku tuh, caranya adalah aku tuh cari cerita yang menurut aku tuh bisa nyambung sama kehidupan aku. Misalnya kayak tadi Ali bin Abi Thalib kan. Ali bin Abi Thalib itu kan ceritanya dia tuh produktif banget kan. Benar. Terus aku tuh anaknya kurang produktif. Jadi kayak aku tuh nyari cerita yang produktif di mana itu bisa memotivasi aku buat kalau puasa tuh jangan tidur doang gitu loh. Tapi kita harus sholat juga, harus mendekatkan diri kepada benar-benar harus ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kayak itu membantu banget menurut aku dengan mencari cerita yang sama dengan keadaan kita sekarang. Iya benar. Ya kan, biar kamu termotivasi tuh hal yang sama gitu. Terus kalau menurut kamu juga nih, gimana sih kisah sahabat Nabi dapat menunjukkan kesuksesan mereka dalam puasa dengan penuh kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kisah Nabi ya. Iya. Sama kayak yang aku bilang tadi, itu Ali bin Abi Thalib itu dia berpuasa, rajin ibadah, dan ketika dia masih di medan perang, dia pun masih mampu buat menjalani ibadah puasa kan. Itu tuh karena bentuk kecintaannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jadi terus dia juga kan, aku bilang tadi ya, dia berusaha buat menjadi contoh yang lebih baik buat para sahabat-sahabatnya sama umat muslim yang butuh berpuasa. Motivasi. Iya, benar-benar. Berarti itu menunjukkan kesuksesan banget ya, mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan cara Ali bin Abi Thalib tadi masih berpuasa ketika medan perang gitu ya. Cuma bukan berarti ini kita menyuruh kalian buat puasa pas medan perang tuh enggak guys. Itu kan pada zamannya, pada saatnya gitu. Benar. Ini kayak lebih kita menceritakan hal-hal yang dapat memotivasi kita gitu. Jadi lebih itu, kita juga tidak boleh memaksakan diri kita sendiri. Iya kan, benar kan? Benar. Jangan sampai gara-gara kita mau mencontoh yang baik, kita jadi capek sendiri kan. Kasian nih kita gitu. Jadi karena yang berlebihan juga gak baik. Benar. Tapi ini salah satu contoh kesuksesan mereka berarti ya, kayak mereka tuh benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir nih, kamu punya gak sih trik dan tips and trick yang bisa kita gunain buat konsisten melakukan hal-hal baik selama bulan puasa ini? Karena biasanya nih ya, kalau di bulan puasa tuh kita melakukan hal-hal baik, tapi biasanya tuh nggak sampai ke selesainya gitu. Aku kayak gitu ya, aku mungkin nggak semua orang kayak gitu, tapi kadang-kadang aku seperti itu. Dan kamu punya nggak sih tips and trick supaya kita tuh konsisten gitu? Jujur aku juga kayak gitu sih, sama. Aku juga pernah ngalamin kayak gitulah, kurang konsisten dan produktif. Cuma aku belum nemuin cara sendiri ya. Tapi aku tuh selalu termotivasi sama kayak video-video yang di media sosial tuh, yang kegiatan yang orang-orang yang selalu ngelakuin hal-hal positif yang bisa memotivasi orang lain. Begitu juga dengan aku. Jadi caranya itu sebenarnya gampang sih. Yang tadi aku bilang aja masih sama kok. Aku ngebuang rasa malas aku dengan mendahului dan mengutamakan prioritas pekerjaan yang memang harus aku udah kerjain gitu. Jadi biar kita punya waktu luang lebih lama untuk ibadah, membaca Quran sampai hatam kan ya, sama istirahat juga. Benar-benar. Makasih banget loh tips and triknya, kayak akan saya lakukan supaya kayak kita tuh gak jadi orang yang taat di bulan Ramadan aja, jangan sampai cuma di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan lain juga harus kan. Dan juga mungkin kalau bisa aku tambahin sedikit ya, kayak dari aku sendiri ini. Menurut aku ya sama sih, kita benar-benar sama kayak tadi, yaitu adalah kita harus mencari hal-hal yang dapat memotivasi kita. Benar. Karena kan motivasi orang beda-beda ya. Maksudnya mungkin hal-hal yang dapat memotivasi aku tuh
tidak bisa memotivasi kamu, dan hal yang memotivasi kamu belum tentu bisa memotivasi aku, gitu kan. Beda-beda gitu. Tapi menurut aku ya kita harus tahu tuh awalnya akarnya tuh kita dapat dimotivasiin dari mana gitu menurut aku. Iya. Ya kan? Iya, jadi benar. Iya. Mungkin episode kali ini segitu aja ya. Kamu ada gak sih yang mau kita tambahin ke warga Pesat atau kader bangsa gitu sebelum kita tutup episode kali ini? Yang mau aku tambahin itu adalah, kan biasanya kalau di umur kita ini kan pasti banyak yang males puasa, males terus ada tuh banyak sekarang video-video orang yang batalin puasa sengaja tapi di videoin kan. Terus kayak ngapain sih kalian? Iya, sayang banget ya. Iya, sayang ngapain banget sih gitu. Iya, terus aku juga mau ngasih tahu kalian jangan malas-malasan sahur, karena kan kali ini aku ngebahas tentang sahur ya. Iya, wajibnya sahur. Terus jangan dijadikan alasan pas kalian lemes karena gak sahur itu jadi kalian ngebatalin puasa kalian, tuh rugi banget, sayang banget. Iya, udah ngebatalin puasa salah, di videoin ngapain? Iya, ngapain sih gitu. Kayak aku pernah ya, maksudnya aku pernah punya uzur terus aku batal puasa. Aku malu banget karena kayak walaupun itu pun ada uzurnya ya, aku tetap aja malu aku batal puasa gitu, kayak ya Allah gitu, aku ngerasa bersalah banget. Jadi kayak mendingan kalaupun ada uzurnya jangan diumbar-umbar nggak sih, maksudnya menurut aku, ya kan? Jadi kayak udah batalin puasa dengan sengaja itu kan dapat dosa juga ya. Terus dengan kalian mengumbar-ngumbar, iya itu dapat dosa juga. Jadi jangan ya guys. Jangan dicontoh yang enggak. Bener. Segitu aja. Ya mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian ada cerita-cerita lain tentang kisah Nabi yang bisa kita bahas, bisa banget komen di bawah. Nanti mungkin aku akan bahas lagi ya. Mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.